Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun, anta badarun, anta nurun faka nuri, anta izni muwalli, anta misbahu suduri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, sampai berjumpa kembali kepada Madatu dalam channel ya. Madatu ini selalu berganti-ganti channel yang mengikuti Madatu ya. Dari Tuk Rimba sampai Cendo channel, sekarang ini yang mengikuti Madatu channel. Berhubung channel ini adalah channel yang Gudang Madu BRL ya, yang mengikuti Madatu. Di situ juga ada santriwati. Santriwati tak kalah tinggalnya, dia selalu mengikuti Madatu. Kemana berada keberadaan Madatu, dia selalu mengikuti. Tapi saat ini mungkin ya, dia lagi beres-beres di tempat santri, jadi dia tidak datang kemari kan. Tapi bukan berarti itu menghalangi subscribe saudara-saudara sekalian. Teruslah berkiprah di dunia kebaikan dengan like, komen, dan subscribe. Maka disitulah kalian menjunjung di nilai kebaikan. Sama saja kalian membantu dari Madatu dalam berkiprah di dunia kebaikan ya, membasmi kejahatan, kezoliman di muka bumi ini. Tentunya ya, dengan Anda mengelek dari channel Santriwati atau Gudang Madu BRL atau Cendo channel, nah Madatu pasti akan memberikan lagi video-video terbaik, terus berkarya dan berkarya agar tontonan yang Madatu bikin buat kalian semua akan terpukau. Kalian akan terpukau dengan video-video menarik dari Madatu ya. Dengan kalian berkomentar di situ yang ingin Madatu inginkan dari komentar dari kalian untuk membangun support Anda kepada Madatu ya, saudara-saudara sekalian, untuk menyupport Madatu ya, agar kita bisa berantas sama-sama kezoliman di muka bumi ini ya. Tak lupa subscribe ya, subscribe-lah sebanyak-banyaknya dari channel yang mengikuti Madatu, karena dengan Anda mensubscribe ya, Anda tidak akan pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari Madatu ya. Itu mungkin begitu saja yang bisa Madatu sampaikan. Selalu tegakkan sholat dan perbanyaklah salawat, karena dengan sholat dan bersalawat, insya Allah kita akan dituntun ke jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridhonya. Maka siapapun itu yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan damai kehidupannya menuju kampung akhirat ya. Mungkin tidak banyak panjang lebar untuk hari misi hari ini menjelang sore ini. Madatu ini ingin tidak henti-hentinya Madatu ingin ke tempat Uyut Ponorogo ya, karena bagaimanapun juga Ki Uyut ini adalah salah satu sahabat Madatu dari dulu sampai sekarang. Tetap Madatu menganggap dia sahabat, karena apapun itu dia ya, mungkin saat ini memang dia tergelincir, tapi dalam ujangan-ujangan dan dari tafsiran, aku yakin Mak Datuk Ki Uyut ini pasti ada pintu-pintu kebaikan yang akan ya, sambil kita menunggu dari saudara kita ya, mungkin ada ompong atau siapa yang datang kemari, akan lebih baik Mak Datuk ini berjalan. Tapi mudah-mudahan ya, atas doa kalian Mak Datuk tidak mendapat rintangan untuk ke tempat Ki Uyut Ponorogo.
Mungkin itu saja. Mari ikuti Madatuk sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tunggu mana, Ben? Siapa ini? Ada seseorang yang mempalingkan mukanya ke sana, menghadap ke sana, seolah-olah tidak mengetahui kalau aku ada di jalan ini. Kita lihat siapa ini, sosok siapa ini, ya. Kita lihat, tapi kita jangan terlalu gegabah. Yang ditakutkan ini bukannya teman, tapi musuh. Ayo ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kisana. Oh, kau Udin. Apakah gerangan kau ada di mari? Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana? Kau ada di sini? Seperti kau lihat sendiri. Iya. Bagaimana kan? Ini tanaman cabemu? Ini punya Uyut. Ya, alhamdulillah. Uyut sudah panen ya. Jadi bagaimana? Aku ingin ke tempat Uyut sekarang. Uyut tidak ada. Kata siapa tidak ada? Uyut Apakah kau dari sana? Sudah tidak ada lagi. Lalu dia berada di mana? Hancur. Ya aku tahu kalau pondoknya. Kalau pondoknya hancur. Cuman begini, Udin. Setidaknya aku ingin bertemu antara aku dan Uyut. Aku ingin berbicara. Untuk apa lagi, Madatuk? Begini, Udin. Bisakah kau duduk di sini? Kita duduk saja. Akan lebih baik duduk daripada kita berdiri, ya. Untuk apa lagi? Begini, Udin. Sejatinya seorang sahabat, berpuluh-puluh tahun aku bersahabat dengan Uyut, ya. Walaupun Uyut adalah sosok gurumu, tapi yang jelas aku bersahabat dengan dia sudah bukan puluhan tahun lagi, ya. Kami sudah mengenal lebih banyak lagi. Dia sudah mengenal aku pun telah mengenal dia. Memang betul dia tidak memiliki seorang wanita, ya, pendamping hidup. Tapi bukan berarti dia langsung asal-asal menikah. Kenapa? Karena begini, setiap orang menikah harus kita teliti dulu. Dari mana wanita tersebut? Apa pekerjaannya? Itu harus kita teliti. Kalau dia dia ikut rumah tangga, kita lihat dulu. Bagaimana siapa kerjakan semuanya dengan Bang Udin. Ya. Yang aku ketahui begini, Bang Udin. Yang membuat aku dongkol di hati, kan uang tersebut, bagaimana Ki Uyut bisa mencapainya? Mas kawin tersebut terlalu besar bagi Bang Udin yang bantu. Nah, itu yang ingin kutanyakan kepadamu, Udin. Dari mana Bang Udin mendapatkan uang sebanyak itu? Coba. Walaupun Bang Udin jelaskan, Madatuk jelas tidak percaya. Karena begini, Bang Udin. Sudah kukatakan kepada Bang Udin, bahkan ada subscriber yang bertanya kepadaku. Coba, Madatuk tanyakan. Untuk apa Bang Udin ingin mencuri sertifikat Bang Rai? Dan yang terambil tersebut ternyata bukan sertifikat, tapi kartu keluarga. Itu sudah masuk kepada diriku, Bang Udin. Bagaimana engkau menjawabnya? Bang Udin membutuhkan sertifikat. Kau mau tahu? Apa? Bang Udin mau dapat uang. Nah, inilah duduk perkaranya. Kau ingin mendapatkan uang tersebut dengan sertifikat Bang Rai. Bahkan tanah ini akan kau jual. Begitu kan? Nah, sekarang aku ingin tahu, setelah kau juga jual tanah tersebut, bagaimana dengan Uyut? Coba kau jawab. Uyut akan bersama Bang Udin. Uyut akan Bang Udin ajak untuk hidup yang lebih enak, Madatuk. Itu menurut pendapat Udin. Karena begini, Udin, ya, ketahuilah, Uyut itu sudah tenang, hidupnya sudah tenang walaupun tanpa pendamping. Dia sudah tenang. Tapi dia lebih tenang lagi kalau dia dapat pendamping, Madatuk.
Ya begini Bang Udin, bukan masalah mendapat pendamping dan tidak mendapat pendamping. Kalau pendamping itu memang benar-benar pendamping hidupnya yang sejati, yang memang sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani hidup dia, mati dia, sakit dia ada, kan? Ya aku juga menerimanya. Yang aku takutkan nanti setelah Uyut sakit, perempuan itu pergi. Dari mana Datuk tahu perempuan ini jahat atau tidaknya? Ya begini Bang Udin, bukan masalah tidak tahu dan tidak tahu. Sudah banyak yang memberitahu kepadaku. Dari subscriber. Ya, semua subscriber itu tahu tentang perjalanan kita. Ya, tentang perjalanan kalian sudah diketahui semua. Jadi kalian tidak bisa bohong. Ya, kalian tidak akan bisa bohong. Karena sepak terjang kalian dari pagi sampai ke sore itu sudah diikuti. Siapa terjang yang mana lagi yang Datuk maksud ini? Ini begini. Yang mana lagi? Begini Bang Udin. Kemarin yang kau ucapkan engkau Ki Uyut Nugroho bersama Bung Laga, bahkan sampai keripik-keripik itu diucapkan kepadaku bahwa keripik itu akan membunuh Madatuk, jangan dimakan Madatuk. Itu sampai kepadaku Bang Udin. Nah, Jadi kau sudah tahu semua itu? aku sudah mengetahui semua. Bahkan kau kemarin bahkan ingin membunuhku. Ya Alhamdulillah Allah menyelamatkan aku. Kau masih ingat kan? Ingin membunuhku. Bahkan kau bertiga bersama Bung Laga, bersama Mahesa. Kau sengaja. Bahkan Uyut meninggalkan begitu saja. Begitu benci kah Uyut pada diriku? Coba kau pikir. Itu kan karena ulahmu semua. Bang Udin tidak akan pernah membenci kalian. Sebab kalian semua itu berkas saudara Bang Udin juga. Tapi masalahnya kalian jangan menghalangi pernikahan Uyut. Itu saja. Bukan masalah menghalangi Bang Udin. Madatuk ini tidak terbersit untuk menghalangi Ki Uyut Nugroho. Yang Mak Datuk inginkan itu Ki Uyut ini kalau mencari pendamping hidup yang memang benar-benar cari sendiri, mendapatkan sirin sendiri, pakai uang sendiri. Kalau perempuan sudah meminta mahar sebesar itu, aku yakin ada embel-embel. Kau gila Datuk. Dari mana Uyut mendapatkan uang sebanyak itu? Iya kan, kau juga sudah gila. Bagaimana mungkin mahar sebesar itu? Coba kau Kenapa? pikir. Kau tidak percaya dengan Bukan masalah tidak Uyut. percaya dan tidak percaya. Kau tahu tentang Uyut. Uyut ini bekerja puluhan tahun di pertanian, tidak akan pernah menghasilkan uang tersebut. Kalau tidak kau aming-emingi dengan uangmu, maka hal ini tidak akan pernah terjadi. Justru itu Datuk. Aku ingin mengangkat derajat daripada Ki Uyut. Sudahlah. Hah? Mungkin Bubuk Uyut sudah dekat. Aku akan harus ke sana aja. Jangan Datuk. Uyut tidak ada. Itu ada suaranya. Uyut tidak ada di pondoknya sekarang. Kau tahu sendiri. Pondoknya sekarang lagi berantakan. Aku kalau belum bertemu sendiri dengan Uyut, bicara sendiri empat mata antara aku dan dia, mungkin aku belum puas, Bang Udin. Tapi kalau memang aku sudah berbicara sendiri, Uyut sudah mengatakan jangan menghalangi pernikahanku, maka aku pun akan angkat kaki. Kalau kau terus menghalangi pernikahan Uyut, sama saja kau menghalangi aku untuk mendapatkan uang banyak. Nah, itulah Bang Udin, aku tidak senang. Kau ingin mendapatkan uang banyak dengan mengorbankan Uyut. Uyut itu gurumu sendiri, Bang Itu Udin. untuk Uyut juga, bukan untuk aku. Bagaimana untuk Uyut juga kalau dia sudah kau jual sama perempuan itu, tanahnya kau ambil, kau jual tanah Bang Ray tersebut, sementara dia terlunta-lunta. Gimana aku menjual Uyut dengan perempuan itu? Justru dia dengan perempuan itu akan menikah, Datuk. Masya Allah, Udin. Udin, Sudahlah, Datuk. Restui saja pernikahan Ki Uyut Nugroho. Sudah. tapi kupastikan aku tidak akan pernah datang kalau pernikahan itu akan terjadi. Karena subscriber sudah semua merencanakan itu, bahkan sudah bilang padaku, jangan datang Datuk. Jadi aku tidak akan pernah datang. Sudah. Jangan sampai terjadi perkelahian di antara kita, Datuk. Itu juga tidak kuinginkan. Karena perkelahian bukanlah untuk menyelesaikan masalah. Sejujurnya, aku ingin bicara dulu bersama Uyut. Ya apa susahnya Datuk merestui pernikahan Ki Uyut Nugroho dengan Jeng Reni? Apa salahnya? Hah?
susahnya. Bukan masalah menghalangi pernikahan, Bang Udin. Kukatakan kepadamu, ya. Ini untuk kebaikan Uyut. Dengan Uyut ini sudah tenang, dia sudah ibadah setiap hari. Sejak dia mengenal perempuan ini, apa yang diucapkannya? Mati-mati lampu ya sayang. Itu yang diucapkan. Wajar. Dia sekarang lagi Itu umurnya tidak kembali. Itu tumbuh. tidak pantas, Bang Udin, untuk seorang tua seperti Uyut untuk menyanyi hal-hal seperti itu. Dia tidak pantas lagi. Sulit Udin. untuk menjelaskan pada Madatu ini. Di sini Bang Udin menikahkan ke Uyut ini justru biar Uyut tenang hidupnya. Uyut ini selalu kalian iming-imingi. Memang kalau diiming-imingi soal uang, sebenarnya Uyut ini tak pengaruh. Tapi kalau diiming-imingi seorang wanita, Uyut akan tergelincir. Jadi seolah-olah kelemahan Uyut ini kalian sudah manfaatkan. Kalian sudah Untuk memanfaatkannya. apa Bang Udin memanfaatkan orang seperti Uyut? Hah? Ya karena kau ingin menguasai harta dari mangrai tersebut. Astagfirullah. Itu kan akan kau jual. Itu tuduhan kau dengan Bang Udin. Hah? Bang Udin hanya niat membantu Madatu. Aku datang dari balik awan kegelapan. Iya, Aku turun ke bumi, memang pintar kau, Bang membawa Udin. setetes darah. Pintar kau, Bang Udin. Ya, Pintar apa ya? akulah sang pangeran kegelapan. Akulah sang penyair berdarah. Dengan kidung-kidung pamungkasku, akan kuhancurkan lawan-lawan yang ada di hadapanku sampai tumbang, terkapar, sekarat, dan bermandikan darah. Ini perbuatan kalian. Ya, tampangnya pun sekejap bisa berubah dan berubah. Tak layak seperti ini. Hah? Kau bagi bunglon, kau seperti Boleh bunglon. jadi kau selamat kemarin sore, dengan ilmu halimanmu yang begitu hebatnya. Tapi Udin botak dan Bung Laga pada sore hari ini tidak akan membiarkan itu terjadi yang kedua kalinya. Udin, kau sudah merencanakan semuanya. Tidak mungkin dia datang kemari. Kau tahu? Kau lihat sendiri. Aku tadi duduk sendiri di sini. Benar. Kau tahu kan? Tapi kau sudah kontak batin sama Bulan. Malang tak dapat ditolak dan untung tidak dapat diraih. Allah Allah. Bang Udin, Kau masih mau meneruskan perjalanan kau menuju ke Gubuk Uyut? aku tetap ingin bertemu dengan Uyut. Aku mohon kalian izinkan aku bicara dengan Uyut. Kalau toh nanti Uyut mengatakan tidak peduli dengan diriku, maka aku akan atuh pamit kepada kalian semua untuk menyerah. Aku tidak akan pernah mengganggu lagi. Itu saja. Berarti kau hanya sekedar itu, Madatu. Ya, Untuk datang ke Gubuk Uyut. aku ingin berbicara dulu pada Uyut. Itu Kau saja. bukan ingin memperbaiki Gubuk Uyut. Memperbaiki Gubuk Uyut. Kalau aku memperbaikinya, kalian pasti memfitnah aku yang setelah merobohkannya bersama Bos Iya memang Arya. kau dengan Gus Arya, Mak Dato. Nah, itulah kesalahan kalian. Kenapa kau tak lari dari kontrakan kumuhmu itu, Madatu? Hah? Kenapa? Ku ingatkan kepada kalian. Aku lari dari kontrakan tersebut. Memang tadi malam aku sudah lari dari kontrakan. Bahkan tadi siang aku pun tidak kutunggu lagi kontrakan itu. Tapi bukan berarti aku takut dengan kalian. Kenapa? Yang aku takutkan adalah warga-warga di samping itu geram melihat kalian, mengacaukan mereka. Itu saja. Itu Tidak lebih perkataan dari. kau, Mak Dato. Sebentar lagi pembicaraan kau itu akan berbalik arah. Masyarakat yang akan membuat gerah keberadaan kau di situ. Iya, aku tahu semuanya karena Mahesa pun sudah mengadu domba. Bahkan aku sudah mendengar sekali Mahesa sudah bilang bahwa kambing-kambing warga sekarang sudah mati. Itu yang disalahkan Madatu. Karena Madatu lah warga yang baru yang memasuki kampung ini. Anda mau tahu, dari RT Kadus bahkan seluruh warga perkampungan ini telah kami hasut bahwa Mak Datu dukun cabul. Ya itulah otak kalian. Mereka akan memasamu. Tunggulah tanggal mainnya. Sampai kapan hal ini akan kalian lakukan? Coba aku dengar dari kalian. Sampai kapan? Sampai Re dan seluruh spiritualnya tumbang, terkapar, sekarat dan tewas. Sampai seperti Andai kata ada satu kami pilihan, tewas.
andai kata ada satu pilihan, pusaka aku kuberikan kepada kalian, apakah kalian tidak akan mengejarku? Mungkin kami akan pikir ulang. Yang aku takutkan, pusaka aku berikan kepada kalian, tapi nyawaku pun kalian renggut. Karena ini sudah menjadi sifat kalian. Tapi menurut Bang Udin, kalau kau memang merasa ingin hidup tenang, serahkan saja pusaka itu. Baru berkata begitu saja, Bang Udin sudah cepat. Sudah cepat dibingkasnya kailku. Ya biar kau pergi dengan tenang. Baik. Tapi dirimu sok suci. Hah? Munafik Anda. Bukan begini caranya, Bung Laga. Apapun harganya, peciku ini tidak pantas kau seperti Ini itu. hanya topengmu belaka. Ini yang membuatmu seolah-olah baik, elok, indah di hadapan masyarakat. Itu. Allah Akbar. Kau tidak ubahnya seperti binatang. Ya, serigala berbulu domba. Serigala yang kelaparan di hutan belantara, yang menunggu mangsa-mangsanya, yang ingin diterkamnya. Itu. Sudahlah, Sayangnya. menurut Bang Udin, turutin saja kemauan kami. Sayangnya aku bukan mangsa kalian. Jadi tidak pantas aku untuk kalian mangsa. Uzur, tua renta, bongkotan, sombong Anda, sombong. Subhanallah. Kesombongan bukan milik. Ulaga, Sombong itu milik Allah sesungguhnya. di mana Bung Mahesa? Karena Allah yang menguasai semuanya. Ya Ulaga. Dari semalam dia tidak pernah menguasai Abu Lagan. Tadi mana gerangan? Apakah dia mengambil uang atau bagaimana? Kau tidak tahu. Aku ingin mengambil uang. Aku sudah mengetahui. 200 juta. Aku sudah mengetahui. Sabar Manda tuh. Keperluan apa mungkin? Keperluan untuk acara pernikahan Uyut sebesar 200 juta. Bilang sama Mahesa. Masya Allah. Mudah sekali nanti Mahesa akan menggelontorkannya. Ingat. Dengan kata-katamu seperti ini akan kukatakan kepada Uyut. Mungkin Uyut akan percaya. Tidak ada masalah. Mungkin Uyut akan percaya dengan Uyut sudah kata-katamu. tahu belang Bung Laga. Dia lebih baik seperti Bung Laga, urakan, bergajul, selengean, berantakan, tapi mau membantu. Tidak seperti Allah. Kau dengerin. Hah? Pura-pura baik Benar, tapi Bung Laga. 1 sen pun tidak pernah memberi Uyut. Tidak ada gunanya. Sudahlah. Apa susahnya buat kau Madatu? Apa yang kususah Pusaka itu maksud? berikan kepada kami. Lalu Bisa nyawaku hidup pun, tenang. lalu nyawaku pun kuserahkan Ya, pada kalian. silakan kau pergi untuk hidup dengan tenang. Bung Laga, Serahkan dulu pusaka itu. Bung Laga Bang Udin ya. Hentikan saja acara kita ini. Tidak perlulah kita setiap Hentikan hari saja, Kandang. untuk berkelahi dan berkelahi. Tidak akan ada kesudahannya. Katakan kepada kalian, kalian tidak akan pernah bisa membunuhku. Katakan kepada kalian. Kenapa? Hmm? Kau adalah seorang dewa. Bukan dewa, karena Allah akan membantuku. Dimanapun aku berada, Allah akan membantuku. Kata, Dengar sendiri, Kau sudah Bung Laga. Mak Datuk sudah mulai ceramah kembali. aku tidak ceramah, tapi kalian sudah membuktikannya. Apakah aku mati kemarin? Banyak sekali benar-benar menelponku. Apakah Mandatuk sehat? Alhamdulillah. Ya sebentar Mandatuk lagi, sehat. Mak Datuk. Sebentar lagi. Nyawa Mak Datuk Mungkin dirimu sudah bisa di ujung kuku saja. untuk lari ya dari sergapan kami. Tapi Anda tidak akan bisa lari dari kenyataan setelah keluarga-keluargamu yang ada di Tanjung Harapan itu kami sekap, aniaya, dan kalau perlu kami bunuh. Subhanallah. Itulah yang aku takutkan kepada kalian. Karena sifat kalian lebih dari binatang. Itu yang aku takutkan kepada kalian. Sehingga aku lebih baik lari dan lari dari kalian. Mungkin saat ini pun aku akan lari dari kalian. Sudahlah Madatu, tinggalkan saja segala kesengsaraan, kemiskinan selama ini. Lebih ikut kami. Ikut kalian. Camkan itu. Kalau ikut kalian, apa yang aku dapatkan? Harta yang begitu banyaknya. Wanita mau model apa akan kami perturutkan. Kau ingin mengambil peciku? Aku masih berbaik hati, Mak Datuk. Engkau memang sahabatku. Lihat, Aku masih berbaik hati dengan aku yakin sekali ada secuil harapan di dalam hatimu Madatu, untuk tidak seperti orang di samping perlu kamu ini. kami peringatkan sekali lagi. Tidak usah Anda seolah tidak perlu dengan wanita dan uang.
Lebih baik Anda bercermin. Kalau Anda seperti ini hidup di belantara, ngontrak, dan itu pun kau akan lari paling nanti malam. Karena Tuhan kontrak telah kita tekan. Pikirkan matang-matang. Ini Lupa. perkataan Bang Udin. Kalian lupa. Kau tanya kepada sahabatmu Mahesa, apakah dia bisa masuk ke kontraanku? Kontraanku sudah kupagar. Tidak satu orang pun yang bisa memegangnya. Ingat itu. Berarti akan kami bawa Santibi itu di hadapan. Karena Santibi ponakan yang begitu engkau sayangi. Lihat saja nanti. Hah? Dia akan dijaga oleh Mas An. Aku tidak takut. Aku tidak takut sama sekali. Inilah kami yang begitu jijik melihatmu. Sombong. Aku tidak sombong. Hanya Kang Dulham yang sombong. Kalau aku biasa saja. Itu kurang Semenjak ajar. berapa hari ini kau sudah dekat di rumah warga, kau banyak sekali kenalan warga.